Bapak, rakyat bapak sendiri pun tahu apa yang patut dilakukan. Ini katanya menyesal pilih 02 dan pada curhat di medsos cuy. Jadi cuy, tahun 2024 2029. Jangan ngadi-ngadi. Jangankan 2 periode, yang periode sekarang aja kalau Di ladang sore dia naik mobil, dia ke disco malam-malam. Tanggung jawab. Jalan yang benar. Saya ingin mati di atas jalan merah putih. Kalau perlu dokter yang terbang. Enam telur bisa hidup. Ini presiden yang paling banyak dibully, diolok-olok. Presiden yang paling gak ada wibawanya di hadapan masyarakat gitu. Enggak, sorry. Emang gue pikirin Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Pindah. Paling miskin senyum. Butuh yang kayak gini nih. Nah kalau pas lagi airnya habis kita ludahin aja tuh. Cuh. pemilih Pak Wowo ini nyetel, ngerti nggak? Di mana-mana antri minyak. Oh, rencana presiden gunakan tepung untuk Kita harus mangga. Mangga pak, mangga. Ya Tuhan, sebelum kau panggil aku, berilah kesempatan kepada aku. Paling miskin senyum. Ke pesawat terbang turun. Jangan pak. Karena uangnya nggak ada, diambil terus. 5T, saya kasih 10. Kalian malah ngomongin atau bahas hal yang lain. Saya dapat laporan dari Bapak Bupati bahwa Prabowo lagi dan lagi jadi bahan olok-olokan nih karena memberikan ide yaitu memadamkan api menggunakan tepung. Halo guys, apa kabar kalian semua guys? Dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja guys. Masih seperti biasa ini guys, kita akan bahas kasus viral dan heboh ini guys. Jadi nggak usah lama-lama guys, kita saksikan dulu video pertama guys. Ini dia videonya. Cewek-cewek ini katanya menyesal pilih 02 dan pada curhat di medsos cuy. Jadi cuy, tahun 2024 kemarin kan ada pemilu. Dan tahun itu ada tren nangisin salah satu paslon di TikTok kayak gini. kurang smart ya warga TikTok ini. Tapi belakangan mulai bermunculan di medsos, cewek-cewek yang dulunya mendukung beliau, tapi sekarang malah menangis. Bahkan ada cewek ini yang sampai bikin video klarifikasi kayak gini. Menyampaikan permohonan maaf saya yang sedalam-dalamnya karena saya adalah salah satu orang yang ikut serta memilih beliau dalam pemilihan. Saya mengakui bahwasanya saya tidak berkompeten dalam hal pilih-memilih, sehingga saya pun masuk jebakan Batman. Nah, jadi gimana nih? Buat yang kemarin pilih beliau, masih setia atau udah mulai ragu kayak mereka? Pilih 02 boleh tepuk tangan. Puas gue sekarang. Saya bersedia dicalonkan lagi tahun 2029. Jangan ngadi-ngadi. Jangankan 2 periode, yang periode sekarang aja kalau bisa besok abisnya. Bisa nggak besok abisnya tuh masa jabatan? Hah? Sumpah, pas dijabat sama lu Aki ya, berasa banget di gua sesek, tahu nggak? Baru kali ini gua ngelihat foto pemimpin negara dipajang di sekolahan, di gedung-gedung. Gua geli ngelihatnya. Malah minta saya kalau dicalonkan di periode kedua. Ih, ogah. Udah ngerayain ulang tahun negara kayak ulang tahun lu sendiri. Segala pakai ngibarin foto lu. Ide. Kita harus bikin petani makmur, jadi anaknya petani mau jadi petani. Seperti di Jerman di mana-mana. Dia kerja di ladang sore, dia naik mobil, dia ke disco malam-malam. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab. Saya ingin mati di atas jalan yang benar. Saya ingin mati di atas jalan merah putih. Saya ingin mati membela rakyat saya. Kontol. Tim dokter terbang. Kalau perlu dokter yang terbang ke tempat rakyat sakit keras atau menghadapi bencana.
supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi kalau dia sakit. Apa itu? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Tanam telur bisa hidup. Ini presiden yang paling banyak dibully, diolok-olok. Presiden yang paling nggak ada wibawanya di hadapan masyarakat gitu. Enggak, sorry. Emang gue pikirin. Jadi menurut saya, saran saya bagus ini presiden lebih baik nggak usah pidato dulu supaya teduh. Jangan-jangan nggak ada demo nih kalau berhenti Prabowo pidato, mudah-mudahan nggak ada demo ini gitu. Iya kan, kalau memang rakyat tidak suka sama saya bisa turun ke jalan rame-rame. Tapi mereka tahu kalau rusuh semua negara yang rugi. Mau ganti saya tunggu dong 2029. Ngapain harus menggunakan bahasa sampai nyenye sampai menjulurkan lidah sampai mocking kritik gitu? Ngapain gitu? Yang nyinyir biar nyinyir. Forum group discussion. Ngapain harus pidato? Biar anjing menggonggong kafilah berlalu, ngapain gitu? Biar anjing menggonggong, kafilah tetap akan terus. Biar anjing menggonggong, kita akan maju terus. Anjing. Jadi jangan-jangan ini bukan Prabowo ini, bukan saya. Prabowo ngerti. Karena nggak pernah melakukan seperti ini gitu loh. Apalagi ngeledek rakyat. Jangan diledek rakyat itu, dia udah susah. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Lebih baik puasa aja 2 bulan, nggak usah pidato dulu lah. Lebih baik kerja aja gitu. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Jika rakyat ada yang protes, siap-siap disuruh pindah dari Indonesia. Bismillah ya, 2029 Mama Gupron jadi presiden. Takbir. Nah, kalau sementara kalangan ada yang menilai angka 8 itu angka paling bagus ya, karena tidak ada putusnya itu. Nah, apakah Yai punya makna tertentu terhadap angka-angka atau simbol-simbol? Iya. Jadi 08 ya. Sama sampai ke 8 presiden. Iya, nah, di jumlah berapa? Betul. Di jumlah berapa? 8 sama 8 di jumlah 16. Ya. 16. 6 sama 1 berapa? 7. Sama Bapak berapa? 15. Loh, 8 sama 7? 7 sama 8. 7 ya. Sama 1 berapa? 8. Larinya ke 8 lagi. Karena Bapak ya ke 8, punya 08, 16. Ya. 16 dijumlah jadi 7. Nah, isinya siapa? Ya Bapak. Bapak Presiden Prabowo. 2 tambah 10. 13 ya. Jadi 2 tambah 8 ya, 11. Mas Anies gak usah takut, disebut aja angkanya berapa gitu loh, kayak saya gitu loh, jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 mas, dari 100. Lu jangan nantang gue lo. Saya dapat laporan 1 penggilingan padi untung tiap panen 2 triliun per bulan. 2 triliun per bulan. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Pindah. Negara udah tidak aman. Pindah. Ayo, pindah. Udah nggak aman. Nanam lele udah nggak aman. Nanam telur udah nggak aman. Ngupas bawang sudah tidak aman. Pindah. Saya ingin rakyat yang paling miskin senyum. Itu
guyune wong miskin. Untuk guyune wong miskin. Ini kalau besok 2029 masih ada yang milih orang ini, lagi nih, fix perlu diperiksa kejiwaannya tuh. Gak tahu lagi udah. Kalau kata Rocky Gerung, salah pilih itu sial, bertahan pada pilihan yang salah itu dungu. Udah sial, dungu pula. Ngomong-ngomong sopan gitu. Kamu satu-satunya presiden di Indonesia yang goblok, bego, pikun. Boro-boro kamu 2 periode, 1 periode aja Indonesia hancur, bangkrut Indonesia. Kamu sekarang lebih baik turun sendiri ketimbang nanti rakyat bersatu untuk melengsarkan kamu lebih. Kita nggak butuh yang kayak gini nih. Wah, nggak butuh. Teknologi apa ini, pesawat apa? Nggak butuh kita. Yang kita butuhin yaitu kearifan lokal. Pakai ubi, pakai singkong. Itu nanti jadinya ubi bombing, ya kan? Nah, mendingan pakai ini aja. Nah, pakai ini kita nggak perlu cepet-cepet, ya kan? Pelan aja. Yang penting pasti. Nah, kalau pas lagi airnya habis kita ludahin aja tuh, cuh, gitu. Santai. Nggak usah buru-buru. Ngapain sih Malaysia pakai segala pesawat kayak gitu tuh? Iya nggak? Saudara, rakyat Indonesia ni sebenarnya lebih jauh pandangannya daripada wakil rakyat mereka sendiri tau. Bayangkan tengah kebakaran di Kalimantan masih belum kunjung padam. Rakyat mereka sendiri dah fikirkan untuk pihak kerajaan hentikan sementara program MBG. Gunakan dananya untuk beli pesawat Super Scooper. Bapa, rakyat bapa sendiri pun tahu apa yang patut dilakukan untuk padam kebakaran. Dan apa yang mereka minta, Malaysia dah ada. Itu yang Malaysia tawarkan bantuan kerana Malaysia memang dah bersedia. Macam sebelum ni, waktu kebakaran di Sumatera pun, Malaysia dapat lampu hijau untuk bantu Indonesia. Jadi Malaysia hantar pesawat tu dan berjaya padamkan kebakaran. Tapi untuk Kalimantan ni kan, entahlah, kerajaan bapa ni serius ke tak serius nak padamkan api ke nak main dengan api? Kalau bapak lihat satelit NASA pun, asap kebakaran tu dah sampai ke Sarawak, sampai banyak sekolah ditutup. Sedangkan bulan depan ni mereka akan hadapi peperiksaan yang sangat penting peringkat nasional. Singapura pula akan ada F1. Jadi tolonglah bapak, janganlah pula bapak kata Malaysia hanya tahu memprotes, tak mahu membantu. Hakikatnya Malaysia dah hulurkan tangan. Malah Malaysia dah ajukan isu ni kepada ASEAN. Seru rakan-rakan serantau berkuah sama menghirup, bersambal sama mencolek untuk cari jalan dan bantu Indonesia hadapi bencana. Assalamualaikum saudara. Nyesal aku, nyesal banget aku milih Pak Wowo ini. Nyesal, ngerti nggak? Di mana-mana antri minyak. Gimana kan mau cari makan Pak kalau seperti ini caranya? Hah? Mikir, nanti kami kritik, kamu suruh kami pindah ke negara lain. Ada macam seperti ini presiden, dikritik oleh rakyatnya, malah disuruh minggat. Bapak ada yang minggat ke alam baka? Hah? Presiden udah tua kayak gini lah. Nyesal aku pilih. Jadi kalian tahu kan, Prabowo lagi dan lagi jadi bahan olok-olokan nih karena memberikan ide yaitu memadamkan api menggunakan tepung. Bahkan sampai dijadiin parodi orang-orang. Tapi sebenarnya ya, memadamkan api dengan bahan seperti tepung, pemikiran ini tidaklah sepenuhnya salah guys. Karena bapak ini ya bisa bikin solusi memadamkan api dengan tepung singkong. Di tahun 2022, Kompas TV menyorot seorang bapak-bapak asal Cirebon yang memamerkan temuannya yaitu sebuah apar berbahan dasar serbuk kulit singkong. Dan yang paling keren adalah si bapak ini bisa menciptakan alat pemadam api dengan cara dilempar. Nah, karena dia pikir kalau penemuannya ini sangatlah berpotensi ya, si bapak yang bernama Arianto Misel mematenkan penemuannya tersebut. Tapi karena tidak ada apresiasi ya dari negara kita, paten dari alat pemadam apinya tersebut itu akhirnya dibeli oleh Jepang. Ini patennya udah saya jual ke Jepang. Patennya dijual ke Jepang? Jepang. Kenapa ke Jepang, Pak? Kenapa Ya. ke Indonesia? Indonesia nggak ada yang nerima. Nggak ada yang nerima? Nggak nerima. Kenapa? Barang begini bagusnya nggak nerima. Dan ya, baru sekarang kan negara kita malah nyari solusi gimana cara memadamkan api dengan tepung. Yang padahal jawabannya sudah ada dari beberapa tahun yang lalu. Sayang banget sih penemuan ini malah tidak dianggap. Laporan dari Prabowo. Rencana Presiden gunakan tepung untuk padamkan api. Warga di Indo ini langsung simulasikan begini. Jadi tepung itu bisa meredam api ya?
Menarik sekali. Bahan bakunya dari ubi. Coba diproduksi dalam skala besar, ya. Kenapa gaji guru tidak bisa baik? Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik? Kenapa anggaran selalu kurang? Iya kan? Karena uangnya nggak ada. Kita tidak mau terus-menerus menderita. Kita harus mangga. Mangga Pak, mangga. Ini mangga Pak. Mangga pentil, mangga. Mangga. Mangga Pak, mangga Pak. Buat ngerujak Pak. Mangga. Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar. Tidak ada pakar yang protes. Tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal 1/4 anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan berangkat sekolah. Kita dituduh pemborosan. Ya Tuhan, sebelum kau panggil aku, berilah kesempatan kepada aku untuk memberi makan seluruh anak Indonesia. Alhamdulillah ya Allah, Kau telah mengkabulkan apa yang diinginkan Pak Prabowo ya Allah. Kau telah menjadikan dia presiden ya Allah, dan dia juga sudah memberi makan rakyat ya Allah. Ya Allah, sekarang segerakanlah ya Allah, panggil dia ya Allah, agar dia bisa hidup lebih tenang dan bahagia di sana ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Hidup itu jangan banyak mengeluh, karena banyak mengeluh itu tidak ada gunanya. Kerja yang rajin biar banyak fulus, karena kalau kamu banyak fulus, kamu tidak akan direndahkan orang lain. Kecewa milih presiden? Yes. Kecewa banget. Dulu saya juga membela mati-matian, tapi sekarang kecewa. Pol kecewa. Ya kan? Rakyat diperes kon bayar pajak di korupsi sing dhuwur, ya toh sing di krosek ora pejabatnya malah. Ingin rakyat yang paling miskin senyum. Senyum. Udah senyum. Senyum. Udah, ini adalah senyum-senyum kemiskinan. Udah miskin, jelek, di KTP ditulis seumur hidup lagi. Hidup macam apa ini? Saya kalau pidato harus dikasih kopi. Iya Pak, saya akan buatkan kopi untuk Bapak. Mau manis apa pahit Pak? Harga pesawat terbang turun. Jangan Pak. Jangan diturunkan harga pesawat. Saya tidak tahu harga pesawat berapa. Saya orang kecil Pak. Yang wajib diturunkan itu harga BBM Pak. Harga beras Pak, harga bahan pokok Pak. Harga sembako Pak yang sehari-hari saya makan. Yang diturunkan harga telur. Harga beras. Harga mie.
Itu bahan pokok, Pak, yang sehari-hari dimakan sama masyarakat kecil seperti saya. Hah? Ini harga pesawat mau diturunin. Ketinggian, Pak, ketinggian. Tidak mikirin rakyat. Itu mah mikirin pejabat. Kalau menurunin harga pesawat. Nih, panas dingin. Mikirin sembako. Setiap bulan naik. Saudara minta saya bersedia dicalonkan lagi tahun 2029. Jangan datang lagi. Sudah tak mau lagi. Doa terbaik buat kalian para mahasiswa dari Sabang sampai Merauke untuk menyuarakan aspirasi rakyat kecil seluruh Indonesia. Salah satu diantaranya perampasan aset. Yang kedua apa? MBG. Penutupan MBG. Yang ketiga apa? Koperasi merah putih. Ya, tutup. Tidak perlu. Ya, kau dengarlah ini Prabowo. Salah satu diantaranya perampasan aset. Itu visi misimu waktu kau kampanye, duduk sebelum duduk kau menjadi presiden. Tetap itu, oke? Jangan dengar itu Prabowo. Kalau enggak pindah kau ke negara lain. Perhatikan dua video di atas. Apa pendapat kalian? Kenapa gaji guru tidak bisa baik? Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik? Kenapa anggaran selalu kurang? Iya kan? Karena uangnya nggak ada, diambil terus. Boleh tanya menteri-menteri dan anak buah saya. Kadang-kadang mereka minta, kami punya anggaran ini Pak, berapa kau butuh? Saya butuh 5T, saya kasih 10. Bayangkan kapan ada presiden kayak begitu itu. Pernah nggak sih kalian lagi mengalami musibah yang berat, tapi orang yang datang jenguk kalian malah ngomongin atau bahas hal yang lain? Saya dapat laporan dari Bapak Bupati bahwa rakyat Kabupaten Negekio itu merasakan manfaat dari MBG. Apa benar itu? Mau diteruskan atau tidak? Terima kasih. Jujur pas lihat presiden atau pejabat yang datang lihat korban bencana NTT terus masih nanya atau bahas program keberlanjutan MBG tuh kayak kok bisa sih? Masyarakat di sana baru aja kehilangan rumah, harta benda, atau bahkan anggota keluarga. Kok bisa gitu di pikiran beliau masih ngebahas keberlanjutan makan bergizi gratis. Dalam psikologi penanganan bencana, hal pertama yang mereka butuhkan adalah rasa aman, simpati, dan kepastian bantuan logistik dasar. Air bersih, obat-obatan, tenda pengungsian, pakaian layak, makanan. Momen kehadiran seorang pemimpin ke lokasi bencana itu untuk memberikan empati dan perhatian penuh untuk pemulihan mereka. Bukan jadi panggung untuk evaluasi agenda politik atau program kerja lain. Program pemerintah itu penting untuk dibahas, betul. Tapi kan ada tempat dan waktunya. Ketika berdiri di hadapan warga yang sedang berduka dan tertimpa musibah, fokus utamanya ya harus 100% tentang keselamatan dan pemulihan mereka. Menurut kalian gimana? Apakah wajar membahas program lain di saat kayak gitu? Atau memang sense of crisis-nya yang kurang?